baru. Selamat pagi. Namaku Yuzaki. Mulai hari ini aku akan mengajar di sini. Salam kenal ya semuanya. Di penghujung malam, mereka bertemu dan mengikrarkan cinta mereka. Kisah mereka tidak berujung. Namun, setiap hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan di mana-mana. Ini adalah kelanjutan dari kisah pemotong bambu. Kisah mereka yang pernah berangkat ke bulan dan diberkati untuk menikah. Kelas pemrograman? Iya, saat ini pemerintah mempromosikan TIK di sekolah dengan memberikan komputer kepada anak-anak. Sekolah kami juga meningkatkan kelas pemrograman. Aku juga pernah mendengarnya. Ibu akan mulai mengajar tahun ini juga, tapi malah gagal total. Begitu? Ibu pun bicara dengan kepala sekolah. Beliau bilang ibu bisa mengajak orang luar tanpa surat izin mengajar selama itu dalam bentuk sukarelawan. Lalu orang yang pertama terfikir di benak ibu itu adalah kamu, Yuzaki. Ya, mengajar beberapa siswa itu hal yang mudah. Lalu ibu juga ingin kau mengajar para guru. Oh iya, bagaimana dengan pernikahannya? Itulah sebabnya, saking berantakannya kelas pemrograman ini, ibu bahkan jadi tidak punya waktu untuk memikirkan soal pernikahan ibu. Bahkan kami juga sudah membicarakan tentang hidup bersama, tapi semua kodenya gak mau masuk ke otak ibu sama sekali. Bagaimana ini? Baiklah, tentu saja aku akan mengajar. Iya, memang kita tidak bisa mengajarkan pemrograman kepada murid SMP dengan segampang itu, kan? Oh, maaf, ibu lupa bilang satu hal lagi. Iya. Sekarang ibu pindah sekolah, jadi sekarang ini ibu akan mengajar di sekolah putri. Wah! Sejak kejadian itu, aku pun mengajar jadi guru di SMA khusus putri. Itu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Saya mau bertanya. Silahkan Inukai. Pak Yuzaki umurnya berapa? Umurku? Aman kok, aman? Ya, meskipun di sana hanya ada anak perempuan, tapi mereka itu gadis-gadis yang patuh dan serius. Nanti bakalan terbiasa kok. Aku akan berumur 18 bulan Mei nanti. Kalian tenanglah dulu. Tolong kalian tenanglah. Bapak sedang kerepotan di sini. Kamu... Nama saya adalah Shirogane. Saya adalah ketua kelas di sini. Ya, terima kasih ya. Ya, mungkin aku masih muda, tapi aku tetap seorang profesional. Dan mungkin aku bisa mengajarkan dasar-dasarnya kepada kalian dulu. Oh, kamu percaya diri banget deh. Usah? Enggak, bukan seperti itu. Ngomong-ngomong, Pak, aku boleh bertanya? Oh, iya Kurenai, silahkan. Ya, umur Bapak kan 18. Aku dari tadi penasaran. Bapak memakai cincin jari manis, kan? Oh iya, aku sudah menikah sih sebenarnya. Oh, hei, sudah kubilang kalian tenang dulu. Maaf ya, Bu. Dia sudah menikah, Miyako. Padahal usianya tidak jauh dari kita. Ngomong-ngomong, bisa kamu tenangkan mereka, ketua? Kalian ini berisik sekali. Diam atau aku buat kalian semua beneran nangis. Ibu Isaka! Kamu juga nih Nagi. Kalau kamu gak buat mereka tenang, akan kubuat kamu menangis juga. Iya, maafkan kami, Bu. Isaka serem banget. Aku kaget, sumpah. Kalau begitu, kita mulai pembelajarannya ya. Wah, suasananya tiba-tiba berubah. Mereka pasti anak-anak yang serius belajar. Baik, kalau begitu kita mulai dari penjelasan dasar pemrograman ya. Baik. Nasa mengajar di sekolah putri ya? Ya, dia sudah biasa sih menolong orang. Tapi sekolah putri ya? Itu kan tempat para gadis berkumpul. Tidak, aku harus tenang dulu. Duh, kenapa aku khawatir? Tapi gadis SMA itu makhluk yang sangat kuat. Kalau mereka tahu Nasa sudah menikah, pasti mereka akan menjahilinya. Baik, kalau begitu cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti temui aku di ruang guru ya. Pak,
Akhirnya tenang juga. Pak Yuzaki. Hah? Apa aku boleh curhat soal percintaan? Ya, pertanyaanmu agak sedikit lebay, tapi sejujurnya aku bukan guru. Tapi tadi bilang temui Bapak kalau ada pertanyaan. Ya, maksudku pertanyaan soal mapelnya. Kalau mau curhat, tanya saja pada Bu Yanagi, kan sama-sama perempuan. Mana mungkin beliau bisa jawab? Soalnya dia nggak punya pengalaman romansa sama sekali. Nyelekin juga ya omongannya. Jarang banget loh ketemu lelaki sebaya dan memahami hati para gadis seperti Bapak. Ya, kalau begitu mungkin aku nggak bisa ngasih solusi yang tepat sih. Tapi kamu mau curhat apa dulu? Pacarku seorang playboy. Dia selalu saja selingkuh. Buset, masalahnya serius banget. Terlalu berat buat aku. Bahkan saat di rumah dia tetap aja ngomongin cewek lain. Pokoknya parah banget deh. Kalau begitu, kenapa kamu nggak putus aja? Andai aku bisa lakukan itu, hatiku tidak menderita seperti ini, Pak. Beberapa hari lalu, saat aku menuju kamarnya, kami bertengkar lalu kutanya, siapa yang kamu pilih, dia atau aku? Terus dia bilang, Tifa itu adalah cinta pertamaku. ya gitu. Playboy yang gitu maksudnya? Dia selalu saja lengket dengan anime atau game. Bahkan dia nggak pernah menggandeng tanganku. Wah, syukurlah ceritanya jadi indah ternyata. Indah dari mananya? Setiap musim dia selalu aja ngomongin waifu barunya. Dia nggak pernah memperhatikan aku. Ya, untuk saat ini biarkan saja dulu. Dan mungkin dia cuma malu karena sedang di dekat gadis belak-belakan sepertimu. Apa benar begitu? Hah? Tapi kalau bapak yang bilang, aku bisa percaya itu. Karena kelihatannya bapak seseorang yang dapat dipercaya. Maksudku, bapak mengingat seluruh nama siswi sebelum mulai pelajaran, kan? Bapak pun memanggil namaku dengan nama depan. Kurasa sebagai guru undangan yang hanya mengajar pemrograman itu saja sudah cukup hebat. Wah, perempuan itu hebat. Sampai perhatiin hal sedetail itu. Jadi aku yakin, bapak pasti menikahi perempuan yang sangat luar biasa. Ya, kamu benar. Yuzaki, boleh tahu nggak nama depan kamu siapa ya? Nama depanku. Oh iya, aku belum tanya itu. Iya kan? Aku ingin menambahkanmu ke kotaku. Jadi kasih tahu dong. Oh, namaku Nasa, Yuzaki Nasa. Oh, Keren. Nasa dalam katakana. Bukan. Namaku dari kanji Hoshizora, tapi dibaca Nasa. begitu ya. Pasti kamu, cukup tabah ya. Udah lama banget gak lihat reaksi itu. Tenang saja, Pak. Di sekolah ini ada seorang gadis yang namanya punya damak besar loh. Betul tuh Yuzaki. Intinya kamu nggak perlu membiarkan nama begitu saja. Memangnya ada yang kayak gitu? Oh, kamu nggak sadar ya? Ya, itu nama yang familiar. Jadi kamu nggak akan tahu sebelum kami mengejanya. Pasti Bapak akan kaget dengan namanya. Meski begitu, kondisi hati sang putri sedang memburuk. Jadi, dia bolos sekolah deh. Sang putri? Ya, soalnya dia lumayan spesial. Jadi kami panggil kayak gitu. Aku pulang. Selamat datang. Bagaimana? Ya, lumayan repot loh. Hari ini bising sekali jadinya. Begitu ya? Tapi aku senang banget karena mereka memujimu. Saat bicara soal pernikahan, ternyata gadis itu lumayan sensitif ya. Mereka bilang kalau kamu istri yang luar biasa. Baguslah kalau begitu. Iya, karena itu aku selalu membanggakanmu. Apa kelas pemrograman masih berlangsung? Tentu saja. Pelajarannya mudah dipahami. Iya ya. Aku pengen ngobrol tentang romansa dengannya. Aku juga penasaran sama istrinya. Maksudku, dia menikah dengan ekspresi seperti itu, bukankah terlihat mesum? Hentikan, Jessie. Jangan mikir yang aneh-aneh dong. Mungkin setelah kita melihat istrinya langsung, kita akan lebih bersemangat. Wih, ide bagus tuh. Iya kan? Ya ampun, payah sekali. Kenapa? Sang putri nggak tertarik dengan topik obrolan para jelata? Lihat sendiri kan. Ya, kayaknya enggak sih. Tapi kalau nggak salah, Bu Yanagi bilang kalau dia cukup cerdas loh. Mungkin saja dia itu cerdas sepertimu. Iya kan, Kaguya?
Apa Sukasa merasa cemburu ya? Apa maksudmu? Cemburu loh, cemburu. Orang tua zaman dulu pernah bilang, seseorang menderita karena cinta. Ya, aku kurang paham sih sama orang dulu-dulu. Maksudku, aku tanya, apakah Sukasan mengizinkanmu mengajar di sekolah putri? Ya, dia oke-oke aja sih. Tapi coba pikir dari sudut pandang lain. Hah? Misalnya anggaplah Sukasan menjadi pelayan sukarelawan di sekolah putra. Bentar, kok perumpamaannya malah aneh sih? Katakan saja seperti ini. Sukasan memakai seragam pelayan rok mini di sekolah putra. Itu sih di luar nalar, woi. Andai saja sekolah itu penuh dengan pria telanjang dada. Sudah ku bilang itu di luar nalar. Bukankah pelayan imut dikelilingi pria telanjang dada membuat kesal senior? Dalam artian beda sih. Karena itu, Sukasan agak kesal saat senior mengajar di sekolah putri. Begitukah? Namun di satu sisi, ini mungkin peluang besar. Peluang? Benar! Untuk membuktikannya, bahwa istri cemburu itu sangat imut. Istri lagi cemburu itu super imut. Suamiku tercinta sedang direbut oleh gadis SMA. Apa sih? Padahal aku lebih imut daripada mereka. Mungkin ini kesempatan bagus melihat keimutan istrimu yang seperti itu. Begitu ya? Ya, aku nggak bisa membayangkan seperti itu sih. Tapi kayaknya udah pasti imut. Betul. Jadi semangat ya. Apaannya? Sukasa merasa cemburu ya? Oh, gitu kah? Aku nggak bisa membayangkannya. Ku dengar, Nasen mengajar di sekolah putri ya? Iya, itu benar. Emangnya kamu nggak sekolah hari ini? Ada Pokemon baru yang mau rilis loh, nggak ada waktu buat sekolah. Pergi sana. Memangnya kamu nggak merasa khawatir apa? Hah? Maksudku di sana itu lingkungan dengan banyak gadis SMA yang imut loh. Iya, aku tidak khawatir sama sekali kok. Suaranya bergetar. Nggak usah khawatir, aku punya rencana yang bagus. Tapi kayaknya rencanamu nggak guna. Jadi aku skip deh. Tunggu, dengarkan aku dulu dong. Iya, ya udah. Gimana sih rencananya? Cemburu itu senjata pamungkas seorang sundere. Apa sih? Padahal aku lebih imut daripada mereka. Sikap sudah seperti itu kuduga. memancarkan pesona. Makanya jangan kalah. Dengan begini hubungan kalian jadi semakin erat. Aku melihat ratusan kali di anime dan game. Jadi kupastikan gak ada kendala. Iya kah? Saat kalian lagi berduaan, coba manfaatkan waktunya dengan bicara soal sekolah putri. Pasti dia akan lebih perhatian sama kamu. Baiklah. Meski begitu, aku tidak bisa membayangkan kalau Nasa bisa teralihkan oleh para gadis. Hari ini cuacanya cerah ya? Iya ya. Ngomong-ngomong, aku belum dengar lagi nih. Bagaimana gadis-gadis di sekolah itu? Mungkin ada gadis imut di sana yang bikin kamu cenut-cenut kan? Waduh, jangan-jangan dia cemburu. Kalau aku bilang, ya di sana banyak gadis imut, jadi bingung harus apa. Seperti itu. Aku lebih imut dari mereka tahu. Mungkin sikapnya bakal kayak gitu. Tapi hindarin dulu hal yang bikin dia terganggu. Ya di sana gak ada gadis yang imut kok. Ayang, Bentar, bukan kayak gitu maksudnya. beneran nih? Apa kamu tergoda dengan gadis SMA? Enggak, aku nggak tergoda kok, beneran sumpah. Oke lah kalau begitu. Sukasa. Aku tidak tertarik pada gadis selain dirimu. Begitu ya. Jadi, apa kau bisa membuktikannya padaku? Buktikan ya. Oke deh. Kalau gitu, aku mencintai Sukasa. Terus? Terus, kalau gitu, kamu imut banget Sukasa. Terus? Aku sayang padamu Sukasa. Terus? Pujaan hatiku hanya Sukasa seorang. Iya. Kalau sampai sebegitunya, kita pulang dulu yuk. Baik.
Semoga Ayang berhasil dengan pekerjaannya. Siap. Pernikahan memang hebat ya, Jessy. Aku melihat hal yang mantap. Mengenai pemahaman pemrograman di sekolah ini, jujur saja aku sangat tertekan. Apa kau serius? Iya, serius. Aku membuat sebuah ujian sederhana. Rata-rata nilainya adalah 28 dari 100. Nilai medianya yaitu 15. Mereka bahkan tidak mengerti dasar-dasar saat ini. Begitulah katanya. Ibu kepala Azumami ya? Padahal mereka menggunakan HP. Namun, aku juga memberikan ujian serupa pada guru. Hasilnya pun menyedihkan. Meski hasilnya sedikit lebih baik daripada siswi, mereka terus terjebak pada setiap pertanyaan jebakan. Jadi jelas kalau mereka tidak mengerti. Jebakan? Misalnya, soalan 3 kelihatan gampang daripada soalan sebelumnya. Tapi ada kondisi kalau jawabannya seharusnya ada di 128 bait. Tapi semuanya malah menulis lebih dari itu. Dan ini tidak cukup untuk membuat sebuah lompatan. Bukan, dia ini ngomongin apa sih? Pasti itu hal yang kompleks. Jadi aku membuat sistem manajemen agar mempermudah kita dan untuk melihat kinerja mereka. Sistem ini menganalisa tentang apa yang dipahami setiap siswi dan sejauh mana pemahamannya. Sehingga kita tahu kelemahan mereka. Ini Luar biasa. Apa ini bisa diterapkan di pelajaran lain? Bisa kok. Aku membuat simulasi nilai matematika sebagai testimoninya. Jadi kayak gini. dengan ini rencana pembelajaran yang presisi bisa kita lakukan. Apa kau yang membuat semua ini, Yuzaki? Ya, aku suka sih membuat hal yang kayak gini. Oh, jadi begitu. Bu Yanagi punya waktu sebentar? Ya? Apa-apaan dia? Jenius banget, Bu. Benar-benar di luar nalar. Ya, sebenarnya dia selalu dapat nilai yang bagus sih. Iya, dia sih udah next level, Bu. Dia tuh kayak MC anime yang dipanggil ke dunia lain terus bilang, "Hah, apa aku melakukan kesalahan?" Begitu. Tapi ini luar biasa, Bu Yanagi. Dengan bantuan dia, sekolah kita akan menjadi yang terbaik di kota ini. Enggak, terbaik di Jepang. Ya, tapi Yuzaki kan cuma sukarelawan, Bu. Kamu ini ngomong apa, Bu Yanagi? Bukannya dia instruktur khusus di sekolah kita? Instruktur khusus? Memangnya ada sistem kayak gitu? Ada kok, dan barusan diadain tuh. Bentar-bentar, emangnya ada apa-apa nih? Tenang aja, kan aku kepala sekolahnya. Kalau aku bilang ada, ya ada. Selain itu, Pak Yuzaki akan menjadi pengajar yang hebat bagi Bu Geko juga. Kalau begitu, kami ngandelin kamu ya, Pak Yuzaki. Baik. Maaf ya, kerjaanmu jadi numpuk deh. Gak apa-apa kok, Bu. Dengan begini, Ibu bisa jadi lebih fokus mengurus pernikahan Ibu. Terima kasih ya. Sebenarnya aku punya permintaan untukmu. Bu, apa aku boleh masuk ke kelas ini? Emangnya ada apa? Papan tulis ini. Papan tulis? Buset. Apaan nih? Ini adalah rumus untuk menghitung jalur lintas bulan. Kok kamu bisa tahu? Ya, tapi ada masalah di sini. Gadis yang menulis ini pasti sangat cerdas. Tapi ada hal yang dia khawatirkan di sini. Khawatir? Iya, seperti mereka yang merindukan untuk pergi ke tempat lain selain dari tempat ini. Jadi, apa kau memperbaiki kesalahannya? Enggak, rumus ini enggak salah kok. Aku cuma menambahkan rumus lainnya agar mereka bisa kembali ke bumi. Aslinya rumus itu untuk pergi saja, tapi tidak ada niat kembali. Aku pulang. Selamat datang, Nasa. Gimana harinya? Ya, hari ini cukup menarik loh. Kayaknya ada murid yang cerdas dan mungkin minatnya sama denganku. Oh, gitu ya. Aku nggak ada maksud apa-apa loh. Ternyata Tsukasa nggak begitu cerdas ya. Minat kita pun nggak serasi. Bentar. Itu tuh nggak benar. Oh, apa kamu ngobrol denganku menarik? Tentu dong, nggak ada yang nggak seru kalau bersamamu. Di mananya? Di mana titik seru saat mengobrol sama Tsukasa? Kalau itu, reaksimu sangat imut. Jadi bikin hatiku cenut-cenut. Ya, kalau gitu... Tunggu dulu.
Gombalnya cukup sampai di situ ya, Pak. Kurenai? Buat Bapak, ada pesan dari sang putri. Sebuah pesan? Katanya jangan ikut campur urusanku, dasar bodoh. Gitu.